Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lillahi ta'ala wa lidhamil balaya wa nusallik ba'da kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih bab tentang warok. Wa ana Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wajada tamratan fit tariqi fa qala laula anni akhafu an takuna kasataqati la akaltuha. Ini dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika menemukan satu biji kurma di jalan. Maka Nabi bersabda, kalau seandainya saya tidak khawatir ini termasuk dari bagian kurma sedekah, saya pasti akan memakannya. Jadi kanjeng Nabi walaupun hanya satu biji kurma ditemukan di tengah jalan, maka beliau pun tidak mau memakannya, karena diantaranya Nabi ada khawatir kalau kurma itu kurma sedekah. Kanjeng Nabi itu tidak makan dari sedekah. Jadi memang seluruh ahlul bait Kanjeng Nabi itu beliau tidak boleh makan sedekah. Itu kalau Nabi memang begitu. Jadi kalau tidak khawatir itu adalah barang sedekah, tentu Nabi akan memakannya. Ini termasuk saking hati-hatinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sendiri juga begitu, Bapak. Jadi kalau ada barang temuan di tengah jalan, walaupun barang itu sepele, kalau barang itu barang besar, itu memang diumumkan di masjid selama 1 tahun. Kalau 1 tahun itu nggak ada orang ambil, baru itu nanti musyawarahkan, diambil oleh yang bersangkutan yang menemukan. Itu aturannya begitu. Ya, kalau barangnya sepele dan itu seperti 1 biji kurma ini tadi, dan kemungkinan besar orang tidak akan mencarinya, maka tidak apa-apa. Meskipun demikian, Kanjeng Nabi pun tidak mau memakannya. Jadi tidak ada namanya dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Tidak ada dosa besar kalau dia bertaubat. Makanya kita mulai remehnya, barang cilik. Nak kulino remehnya suwi-suwi niku mboten krasa tibake wis numpuk dosa-dosa kecil itu tadi.
Makanya kita jangan gampang-gampang. Begitu ono barang pemerintah langsung diambil begitu saja. Terus jadi Nabi hati-hati tidak mau mengambil kalau barang itu tidak nyata-nyata adalah barang hak. Barang yang meragukan, barang yang tidak jelas atau syubhat haramnya, walaupun perkara itu remeh sekalipun, maka itu ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi. Kita juga belajar Pak Nabi mencontoh begitu, jangan menyepelekan perkara yang remeh. Berikutnya hadis berikutnya wa'an Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi wal ismu ma haqa bi nafsika wa karita ayyan qali alaihi nasallahu muslim. Dari Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi, namanya kebaikan adalah akhlak yang baik. Jadi ai mu'adzamul birri husnul khuluq, artinya adalah kebaikan yang paling besar adalah budi pekerti yang baik. Jadi Bapak, ini indikator bahwa dia itu berbuat kebaikan, maka indikatornya dari akhlaknya. Makanya Nabi diutus oleh Allah di dalam hadis itu liutamima makarimah. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Makanya akhlak itu Masya Allah, ini adalah merupakan indikator seseorang itu baik atau tidak, bisa dilihat dari akhlaknya atau budi pekertinya. Wal ismu adapun dosa maka kabinasika. Namanya dosa apa yang membuat jiwamu bimbang, dirimu bimbang, itu dosa. Kita bisa mengeri, Pak. Hati kita itu bisa nyesal. Makanya kemarin saya ceritakan ada ulama yang dia kalau barang itu nggak jelas itu langsung muntah. Itu karena memulainya dari sini. Setiap perkara yang membuat hati bimbang itu langsung dihindari. Karena sudah biasa-biasa begitu, akhirnya sensor tubuhnya itu bisa mendeteksi. Sensor tubuhnya akan mendeteksi bahwa itu ada perkara yang tidak benar. Namanya perbuatan dosa, apa yang membuat hatimu bimbang atau jiwamu bimbang, dan kamu takut atau tidak suka ayat qali alaihin nas, kalau dilihat oleh orang, itu tandanya dosa begitu. Makanya kita ini sebetulnya dikasih tahu sama Gusti Allah, sini ngarep begitu semua orang. Itu kalau kita merasakan ada kebimbangan, hati tidak tenang, terus kalau nanti kita ini yang paling gampang lagi itu, kalau ketahuan orang kita nggak suka, maka itu ada perbuatan dosa. Masya Allah. Nah kantor juga yang amplop, apa dia terima amplop kok wedi kedelok wong, nah itu tandanya amplop enggak. Ada yang buka ini nggone jeding bisa. Alamat ini alamat gak bener ya, ini lembung golek-golek nyepit. Oh iya teniki.
Oh, sakniki transfer. Sakniki transfer. Tapi sakniki Pak, model sakniki gak wani transfer Pak. Soalnya kan diawasi PPATK. Nah. Transfernya ning rekening liya, pinter jan. Lalu niku Pak, niku. Sebenarnya kita bisa bertanya dalam hati kita, ini benar kok ya? Masya Allah. Kalau kira ragu, tinggalkan. Masya Allah. Pun langsung saya lanjutkan hadis berikutnya. Al-Wabisah bin Ma'di bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala acita tas'alu 'anil birri qultu na'am faqala istahti qalbaka al-birru matma'annat ilaihi nafsu wa ma'anna ilaihi al-qalbu wal ismu ma hakka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftakan nasu wa aftuka hadisun hasan rawahu Ahmad bin niki Pak. Dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu berkata, Wabisah saya berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi langsung berkata, apakah kamu? Padahal urung takok, teko meneng. Kanjeng Nabi langsung jawab, Acita tas'alu anil birri, kamu mau tanya tentang kebaikan ya? Ya ini Pak, jadi termasuk basirahnya Nabi. Begitu orang datang, dia sudah tahu mau tanya apa. Kamu mau tanya tentang kebaikan kan? Maka aku menjawab, betul ya Rasul, saya ingin tanya apa sih kebaikan? Saya itu bagaimana caranya beda no iki apik iki elek. Kulo niku pengen ngertos ngoten niku aja. Maka Nabi bersabda, istafti qalbak, mintalah fatwa ke hatimu, kata Nabi. Gak satu-satu, tanyalah pada hatimu. Al-birru matma'annat ilaihin nafsu. Jadi namanya semua kebaikan itu adalah yang membuat jiwamu tenang. Dan buat ma'anna ilaihil qalbu, dan membuat hatimu juga tenang. Jadi nak nglakoni itu tenang, itu adalah tandanya itu kebaikan. Wal ismu, sedangkan dosa yang membuat hatimu bimbang. Wa taraddada fi sadri, dan dada kamu menjadi bergetar. Iki Pak, bimbang, enek-enek campur dedek-dedek itu tandanya perbuatan dosa. Wa in aftakan nasu, wa aftuka, ya. Jadi tadi membuat hati bimbang, sekalipun banyak orang mengatakan bahwa itu benar. Ya, mayoritas orang mengatakan itu benar kok, gak apa-apa. Sekalipun orang mengatakan begitu, waktuka, dan kamu menyetujui secara rasional, kamu juga menyetujui. Sekalipun demikian, kata Nabi, nak hatimu bimbang, maka tanya nih orang benar. Ini wow, amplop liar nih wow. Niki semua kawan-kawan sekantor itu mengatakan, oh itu bener itu kamu. Sekalipun teman sekantor itu ngomong, bahkan si ngomong mungkin ustaz. Ngomong ustaz. Tapi nak hatimu mungkin bimbang Pak. Nah itu tandanya bahwa itu tidak benar. Makanya, masya Allah Pak. Ini nyun sewu Pak. Ini khusus kalau
sensor hatinya masih jalan kan. Nah wong wis kadung kulino nglakoni perbuatan dosa Pak, masih nglakoni dosa wis ora niki khusus sing ijik rada normal ya, nek wis gak normal niki gak mlebu bahasan ngene hadis niki. Karena niki yang diberi nasihat itu adalah wabisok tingkatannya sahabat langsung kan orang yang kehidupannya dia senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan dosa, maka getarannya itu kuat sekali Pak. Getaran yang dalam hati itu tadi Pak, itu semakin melemah kalau kita membiasakan diri Pak dengan perbuatan dosa. Getaran itu lama-lama melemah hilang. Getaran semakin kuat Pak ketika kita ini semakin menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Gampang kok sensornya dewe. Kalau sensor sembarang sensor sidik jari tenggene HP ini lho Pak. Ini yang ngoten Pak. Nak kulino dirawat, diramut, diresi, ngoten sensornya ya tek langsung jeng ngoten. Tapi nak reget ditambuk reget jenenge templek ning ngene iki gak respon. Nek kantor sih jari wis templek ning ngene iki lho ora respon. Soalnya seruak. Ati ngoten iki Pak. Saya sering nglakoni perkara haram. Subhat makruh ditabrak mawon entek sisi sensore pun boten bisa ditek. Tetapi semakin Masya Allah, sensor itu semakin tajam. Aku percaya dengan cobaan sensor mata, kita bisa melihat mata itu haram atau ini perkara haram atau tidak. Sensornya tajam. Jika sampeyan kemana-mana menundukkan pandangan, wis ngopoe ning dinggon ora liwit belas. Mbok enek cewek, mbok ana wong wedok ayu, mbok enek apa wong lanang-lanang iki. Wong lanang wong wedok ya padha ya. Wis ora ndelok wong wedok wong lanang ganteng terus mau ngono. Lah ngoten niku nanti sensor hati kita ini akan tajam. Begitu terlilit akan maksiat Pak, getaran hati itu demikian kencangnya dan menolak untuk menghindarkan diri. Orang getaran hati terus langsung mentolong. Ini sensor wis rusak. Maksudnya getaran hati untuk menghindar. Kalau tambah mentolong sudah itu sensor wis rusak itu. Mulanya ngeten iki Pak, jangan disepelekan nggih Pak, Masya Allah. Ini kan pun kalau ceritanya, Maulana Yakub guru-guru nyelilit mangan perkara sing subhat, jadi nak dihadiahin itu jadi statusnya ya halal, jadi karena mangan perkara subhat akibatnya ngimpi sih. Dan nak mangan, kira-kira mangan perkara haram, kira-kira ngimpi apa? Dorongan untuk berbuat maksiat itu semakin dah. Hati-hati tadi. Mengenai hari ini kalau ini ngeluh ya, mesti sudah hati om, sing ini itu kita ini bermula dari ngoten itu. Jadi banyak makanan-makanan yang tak jelas masuk ke dalam rongga perutnya. Akibatnya mendorong seseorang untuk berbuat dosa. Makanya terjadi sepele nih tadi. Orang yang jadikan duit terpaksa menerima barang gak jelas, ojo bisa sampai tangan. Langsung wis kayak nanti. Dan tidak diniati sedekah Pak. Oh, tidak
ya sedekah. Loh itu barang nggak bener, Allah nggak akan menerima Pak sedekah menurut tanpa niat sedekah. Mana ngoten. Cuma ya kayak sing bener, kayak sing bener tadi ini ojo untuk membantu kemaksiatan, tak bantu soalnya. Contoh ya yang benar Pak, kasih ke orang gila. Aman. Niki kalau bahasa ini kasih ke orang gila. Soalnya ini duit gila. Pak Aling dulu. Ini ada sing rada kreatif. Ya apa bayar pajak gitu. Iya kalah-kalah ya kreatif. Karena apa dalam syariat Islam nggak ada Pak bayar pajak itu nggak ada. Makanya duit ngono iki nggih bayar pajak. Lah nek nggih bayar internet ya apa Pak? Oh tambahan kok internetnya nggih maksiat tok iki tambahan. Wah ojo kuwat iku nggih ojo. Itu soalnya masuk dalam kategori sewa. Dan lagi diinfakkan itu hadiah tidak boleh Pak. Diinfakkan tidak boleh, tidak boleh. Kemarin di dalam surat Al-Baqarah ya Allah sampaikan Pak, Allah tidak akan menerima sedekah infak dari harta yang haram. Nah nemu itu memang kan bukan masuk kategori haram Pak. Kalau ini tadi yang memang jelas masuk kategori haram. Walaupun seluruh kantor itu menyetujuinya Pak, ya tetap haram. Ini gua hati-hati ini. Masya Allah. Usahakan jangan dimakan dan tadi penggunaannya dalam untuk itu. Atau jadi tadi diwenehi wong gedeng utawa tinggi bayar pajak dene ngono. Gimana pajak sepeda motor ya apa? Pajak mobil ya apa? Kalau pajak itu termasuk dalam kategori sewa untuk penggunaan kendaraan, untuk membangun infrastruktur, nah itu juga bahaya. Jadi kalau pajak yang barang yang tetap pun pajak rumah, kalau rumah itu sebenarnya kan dalam Islam nggak ada pajak rumah. Kalau pajak sepeda motor, pajak mobil itu istilahnya bisa didekati dengan untuk perbaikan infrastruktur jalan. Nah seperti itu juga dihindari untuk duit-duit seperti tadi. Kalau pajak rumah tidak apa-apa karena secara hukum syariat itu tidak ada. Wallahu a'lam. Jadi ini pun juga hanya sekedar bukan ayat, bukan hadis Pak ya. Fatwanya bukan fatwa ya, pendapat sebagian ulama. Pun tak bisa dihindari Pak. Jadi cuma biasanya memang masalah dihindari. Kalau dihindari di kantor masalah. Pun oleh hampir jadi dulu teh. Nah ini simulasi tok masalah. Coba yang penting Pak, ya itu tadi kalau kita terpaksa seperti itu, yaitu jangan sekali-kali digunakan untuk keperluan kita. Jangan. Wan ami sirwa aja diweno masjid. Masjid mari barokah. Kalau untuk bantu bangun jembatan, bangun apa nah ini terpaksa ini membangun masjid wong ngono kuwi niku tuku keramik WC mawon keramik WC
Buat Nabi Sirwa'ah bikasih sini mubalani Uqbah bin Haris radhiyallahu anhu annahu tazawwaja abnatan li Abi Ihab bin Azizin fatadu imra'atun faqalat inni qad arda'tu Uqbah wallati qad tazawwaja biha faqala laha Uqbah ma a'lamu annaki arda'atni wala akhbaratni Faraqiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Madinah fa as'ala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa wa qila fa faraqaha Uqbah wa nakahat zaujatan ghairah niki dari Abi Sirwa'ah Uqbah bin Haris radhiyallahu anhu. Uqbah bin Haris radhiyallahu anhu suatu ketika dia itu menikah dengan anak perempuan Abi Ihab bin Aziz. Jadi Uqbah bin Haris ini menikahi anak gadis Abu Ihab bin Aziz. Begitu nikah, Mbak, tiba-tiba datanglah seorang perempuan kepadanya. Perempuan ini langsung berkata, "Inni qad arda'tu Uqbah wallati qad tazawwaja biha." Sesungguhnya aku telah menyusui kalian berdua. Pak saudara, persusuan itu haram untuk dinikahkan. Ini saudara kamu itu berdua sama istrimu itu adalah saudara sesusuan, saya yang menyusui. Masya Allah. Masya Allah. Faqala laha Uqbah, maka Uqbah langsung berkata, ma'alamu annaki atau asli wala akhbarotni wala akhbartini ya wala akhbarti. Aku nggak tahu kalau kamu itu dulu menyusu kepada engkau wahai ibu, dan engkau juga tidak menceritakan kepada kami. Kok ujug-ujug saiki ya? Karena ragu maka langsung Uqbah itu memacu kudanya kepada Rasulullah SAW di Madinah. Kemudian bertanya langsung kepada Rasul, maka Rasulullah SAW menjawab, bagaimana kalau dia sudah mengatakan demikian? Bagaimana kalau dia sudah mengatakan demikian? Hanya tanya begitu aja saudara Nabi. Ya sudah, kalau begitu ya Rasul, saya ceraikan aja istri saya. Maka akhirnya Uqbah menceraikan dan dia langsung menikah dengan wanita yang lain. Hadis ini di Masya Allah. Ini sahabat itu seperti itu ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi dia siap walaupun dia nikah dengan istri yang mungkin dicintai ya, sama dia siap berpisah dengan kekasihnya kalau itu perkara itu adalah perkara yang tidak jelas. Ini tadi kan tidak jelas sebetulnya, hanya dari pengakuan saja. Dan maaf Pak, mungkin habis nyusui ditinggal. Apakah betul itu Uqbah yang dulu atau tidak? Ini tadi hanya pengakuan dan tidak ada saksi. Iki Pak anak kita awake ngomong pekeh, logikane langsung diputar-putar secara pekeh. Seksine ndi gak ono seksine. Ya wis iki bojoku. Niku ngoten. Nek sahabat ya gak ono. Satu saja pengakuan maka Nabi katakan. Bagaimana kalau dia sudah berkata demikian? Nabi jawabnya hanya begitu saja, Pak. Itu langsung sensor batinnya langsung jalan. Sudah, kalau begitu daripada meragukan, saya cerai saja. Ini Pak. Nawaiti, Masya Allah Pak. Les Pak Kongles kadung jatuh cinta. Iya, Pak kadung jatuh cinta. Wong tua ora setuju iki lawan. Gak apa-apa durhaka pada orang tua, jadi ini demi cinta pecel. Mulanya hati-hati. Jadi
Jadi ini demi cinta akhirnya ya wis matanya tertutup, matanya buta, akhirnya bukan hanya haram lagi Pak, durhaka akhirnya kepada kedua orang tua. Jadi sahabat Masya Allah sangat menjaga diri, walaupun perkara itu tadi sebetulnya belum jelas halal atau haram. Kalau itu statusnya meragukan, langsung berani meninggalkannya. Ternyata kejadian zaman Nabi pun ada seperti ini ya. Mulanya hati-hati gitu. Nak nyusoni arek dicatet. Lho Pak, Mas dititipne bayine kula niku lho namung sak jam. Mas yo sak jam. Niku nak jenengan susoni niku nungke anake niku akan menjadi saudara sesusuan dengan anak ibu. Nggih. Akhire niku tidak boleh dinikahkan. Dicatat. Syarat Pak kalau dalam fikih itu salah satu aghlabin. Jadi kalau bayi itu menyusu kepada ibu itu dengan 3 teguhan. Tetapi sebagian ulama fikih aghlabin itu dimaknai 3 kali kenyang. Kalau 1 kali kenyang belum jatuh. Ada yang memaknai begitu. Jadi misalkan nyusu mandek, itu berarti waras. Terus nyusu meneh mandek, nyusu meneh mandek sampai 3 kali. Nah ini sudah menjadi mahram rodok, saudara sesusuan dengan anak kita, harus dicatat Pak. Jangan sampai lupa. Ini kaitannya sama mahram. Apa punya hak waris Pak? Tidak ya, kalau mahram rodok tidak punya hak waris. Tapi tidak boleh dinikahkan. Lanjut wa Nabi sallallahu alaihi bikasih sini Muhammad bin Haris radhiyallahu anhu annahu tazawwaja Abu Wa Hasan bin Ali radhiyallahu qala hafizu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma yuribuka illa ma la yuribu. Dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu berkata, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau sabdakan, dak mayuribuka, tinggalkanlah yang meragukan kamu, ilama kepada perkara la yuribuka yang tidak meragukan kamu. Jadi ini Hasan bin Ali masih kecil Pak. Ini sudah menghafal hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya pendek. Jadi tinggalkanlah apa-apa yang meragukan menuju perkara yang tidak meragukan, yang mantap. Jadi kalau mau ragu-ragu ditinggalkan saja. Nih, hati-hati Pak. Ini bermula dari kebiasaan mengambil perkara-perkara yang ragu, akibatnya gini, wow, hati kita menjadi gelap, akhirnya tidak mampu melihat perkara itu adalah haram. Lama-lama akhirnya jatuh pada perbuatan haram, seperti kemarin orang yang menggembala kambing di tepi bumi yang terlarang. Maka susah Pak untuk mengendalikan itu. Makanya jangan mendekati bumi yang terlarang. Demikian juga jangan sekali-kali mendekati larangannya Allah Subhanahu wa taala, karena resikonya sangat besar untuk terjebur ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana li Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu lamun yutiju lahul kharaj. Fakana Abu Bakr radhiyallahu ya'kulu min kharajihi wa ja'a yawman bi syai'in fa akala min Abu Bakr fa qala al-ghulam taslima hadza qala Abu Bakr wa ma hu qala kuntu takahantu lil insani bil jahiliyati wa ma usinul kahanata illa anna khata'tuhu wa laqiyani fa'atani
zalika hadzal ladzi akalta minhu qala Abu Bakar yatawaqqa kullu syai'in bi qadrihi rawahu Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, dulu ayahku Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, jadi dulu ayahku itu punya budak yang senantiasa memberikan hasil kerjanya kepada ayah saya. Ulamun yukhriju lahu al-kharaj itu budak itu dulu Pak. Ada budak yang dia memberi hasil kerjanya, memberi kepada majikannya per hari ada ketentuannya sekian rupiah begitu. Dan sisanya untuk budaknya itu sendiri. Ibaratnya ini kalau orang kerja buruh ya, buruh setoran gitu. Mirip kalau iku apa jenenge nyarane naksi kadang model setoran. Jadi Abu Bakar dulu punya budak seperti ini. Suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu langsung memakan hasil dari pemberian dari budaknya tadi. Maka pada suatu hari Abu Bakar merasa pada ayam bisin Pak akan ambil Abu Bakar. Jadi ketika makan itu Abu Bakar tersedak. Maka langsung tanya kepada budaknya, ini apa ini yang saya makan ini? Ini gimana? Sensornya jalan. Begitu tersedak, apa ini? Kok aku tersedak? Maka insya Allah langsung budaknya berkata, engkau tahu apakah ini? Artinya yang kamu makan itu hasil dari mana? Maka Abu Bakar tanya, tolong jelaskan kepadaku, dari mana kamu dapatkan uang untuk membeli makanan ini? Maka orang tadi mengatakan, budaknya tadi mengatakan, dulu saya menjadi dukun ya, tukang ramal, dukun ramal bagi orang-orang di masa jahiliyah ketika aku belum masuk Islam. Aku melewati satu perkampungan, kemudian saya ditanyai, kemudian saya pun jawaban saya sebetulnya ngawur. Saya sendiri tidak ngerti ilmu perdukunan itu, saya nggak ngerti. Itu jawaban saya itu ngawur gitu. Dan tiba-tiba saya di waktu yang lain dan waktu yang barusan kemarin itu saya lewat kampung itu tadi, orang-orang langsung ketemu saya dan orang-orang langsung memberikan upah itu kepada saya. Ternyata ramalan saya pas. Walaupun ngawur tiba-tiba pas. Nah itu akhirnya ya itulah uang dari hasil itu akhirnya saya berikan kepada jenengan. Apa yang terlarang? Ya akhirnya Abu Bakar menolak. Maka Abu Bakar memasukkan jari tangan beliau ke tenggorokannya, diogok-ogok sampai muntah, sampai seluruh isi perutnya keluar. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ngombe banyu akeh terus diogok-ogok terus ditone. Mungkin Abu Bakar tempat nafas kaki belum. Ya apa anak Jawa itu Pak? Kadung menelak ya metu ngono ya jawabane. Wah rusak. Menelak ya metu ya ora metu. Sing metu lho pirang persen, sing disedot tubuhmu pira niku. Masyaallah, iki Abu Bakar. Jadi padahal sebetulnya tadi ramalannya juga dia sendiri padahal bukan ahli ngeramal, jawabannya ngawur. Itu sebenarnya kalau menurut saya ya halal, jawabannya ngawur kok. Dan dia sendiri juga tidak nama, tetapi yang menerima itu menganggap itu satu ramalan. Makanya langsung Pak Abu Bakar uang hasil seperti itu pun Masya Allah kadung dimakan, akhirnya diogok-ogok
akhirnya muntah habis yang ada di isi perutnya Abu Bakar. Masya Allah, ini kan orang-orang soleh terdahulu seperti ini kan. Ya, orang-orang soleh dulu sangat berhati-hati dengan perkara-perkara yang syubhat, ya, yang tidak jelas itu halal atau haram, maka itu dihindari. Masya Allah. Wa nabi ana Umar bin Khattab radhiyallahu satu lagi radhiyallahu kana faradul muhajirin al-awwalin arba'ata alafin wa faradul ibnihi salasata alafin wa khamsami'a faqila lahu wa minal muhajirin falimata naqas tahu wa qala innama hajar bihi abawahu yaqulu laisa huwa kaman hajar bi nafsihi wa ini makna jumjuman dari Nabi. Sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dulu memberikan sumbangannya kepada orang-orang muhajirin ini di masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab beliau jadi Khalifah, maka diberi pensiun orang-orang muhajirin ke Madinah yang ikut hijrah bersama Nabi ke Madinah itu diberi duit pensiun berapa? 4.000 ya setiap tahun. Ini tahunan. Di setiap tahun itu diberi 4.000 apa ini? Dirham, 4.000 dirham bukan dinar. Jadi 4.000 dirham. Jadi 4.000 dirham itu kira-kira ya sekitar berapa ya? Jadi kalau 1 dirham itu kira-kira sekitar 200.000 saja. 200.000 kali 4.000 ya 800 juta. Satu tahun diberi 800 juta kira-kira gitu. Nah, sedangkan anak beliau sendiri, anaknya Umar bin Khattab Ibnu Umar itu tidak dikasih 4.000, pada semua orang muhajirin dikasih 4.000 dirham. Anaknya diberi 3.500, dikorting 500. Anaknya sendiri. Ini Pak. Jadi ono BLT, ya. BLT. Kalau sing ngedum Sayyidina Umar, anake dhewe tambah disunat. Wong liya foto. Niki presiden sing bener ngeten iki, nggih. Presiden sing bener iki kalau untuk keluarganya disunat bukan untuk pribadi, Pak. Duitnya dikembalikan ke negara. Jadi untuk keluarganya disunat, untuk orang lain foto. Ibu Sayyidina Umar. Dan disunat bukan untuk pribadi, dikembalikan ke negara. Saat ini orang yang mau disunat Pak, waduh, sunat ngepok. Astagfirullahaladzim. Ate sunatane dipek dhewe. Jadi astagfirullah. Malah ini ramaju negara Indonesia sampai hari kiamat ya ramaju-maju yang modelnya tadi. Masya Allah, walaupun dicekal barang ya tetap itu dana COVID ya padahal ya, Masya Allah. Ya buat asal bahas langsung ngeluh. Ditanya kepadanya, Umar ditanya, huwa minal muhajirin falimah naqastahu. Wahai Umar, anakmu itu juga termasuk kelompok muhajirin, lah kamu kok kurang itu gimana? Maka Umar menjawab, maqala innama hajar bi abwahu. Sesungguhnya yang hijrah itu adalah ayahnya, sedangkan anakku norok buntek wae, ikut-ikutan ayahnya saja. Makanya dia tidak punya hak lengkap, hak sempurna seperti orang-orang yang hijrah dengan dirinya sendiri. Oh, hijrah itu mergo nebeng. Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini kan jadi pemimpin adil begitu, Pak. Ya.
Jadi untuk dirinya, untuk keluarganya ambil seperlunya, untuk bawahannya justru diberikan haknya secara sempurna. Masya Allah, ini Sayyidina Umar hati-hati ini kaya ngoten. Tapi nggih ngoten siji dina Sayyidina Umar niku oleh niku hadiah, bukan hadiah, harta rampasan berupa minyak wangi. Maka istrinya itu ngomong sama Sayyidina Umar, "Wahai Umar, biar yang bagi saya saja. Yang bagi saya saja untuk bagi nanti. Wes jangan perintahkan kepada saya berapa bagiannya, nanti yang bagi saya." Kata Umar, "Gak boleh yang bagi kamu, yang bagi harus orang lain." "Wahai Umar, saya ini loh gak minta sedikit pun dari yang saya takar ini loh, saya itu gak mau minta. Ini semua untuk rakyat." Jadi Sayyidina Umar, "Lah nak kamu menakar minyak wangi, tanganmu kan wangi, berarti kamu dapat bagian. Gak oleh." Loh, Sayyidina Umar tenang. Masya Allah, itulah orang-orang yang dekat dengan Allah. Ngono gak oleh. Padahal sebenarnya secara fikih halal, bagus, halal. Ini karena harta halal, harta rampasan itu harta halal. Masya Allah. Itu pun tidak karena Sayyidina Umar ingin rakyatnya dulu yang makmur. Lalu jadi pemimpin, Sayyidina Umar itu jadi khalifah, bajunya tambalan. Banyak kan saya sampaikan, Sayyidina Umar itu kalau makan potong kambing sing didahar niku tetelane, daging-daging disodakone, sing enek lemak-lemak niku didahar karo Sayyidina Umar. Bar didahar niku Sayyidina Umar ngunjuk ngombe coklat. Ini tengene apa hayat sahabat diterangkan untuk menetralisir lemak. Itu minum coklat. Makanya itu lah kolesterol tidak dua itu ngambil coba nyot nih. Kalau iso ngomong tapi rawani lakoni. Saya tidak pernah menetap, Masya Allah, saking menjaga, saking hati-hatinya seperti itu. Jadi kalau seperti ini negara pasti makmur, makmur. Kok aman makmur, pimpinannya paling larang dhewe, rakyatnya sing sugih. Artinya ngeten iki, didiklah anak-anak kita untuk seperti itu. Barangkali di masa depan anak-anak kita akan memimpin negeri ini. Setidaknya minimum tidak pernah ngotek-ngotek haknya orang lain. Minimum itu. Kalau bisa, apa yang kita punya kita korbankan untuk menyempurnakan hak orang lain. Jadi minimum adalah seperti itu tadi. Makanya ini kisah-kisah ini bukan hanya sekedar kisah fiksi, tetapi ini adalah kisah nyata yang ini merupakan edukasi bagi diri kita, bagi keluarga kita. Dan barangkali kalau kita jadi pejabat juga begitu, ya, ojo semenang-menang, yang baik dengan bawahan, hak-hak bawahan semuanya harus dipenuhi. Bahkan kalau perlu kita lebihkan, kalau kita melebihkan hak-hak bawahan, maka nanti kita akan doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kasus orang yang terjebak di dalam gua, salah satunya adalah orang yang dulu karyawannya itu ketika dia mau diupahi, habis kerja mau diupahi, ternyata ngilang, gak pamit. Bertahun-tahun nggak nongol. Beberapa tahun akhirnya datang, begitu
begitu datang, Pak nyun sewu kula riyen kerjane sampeyan dereng sampeyan langsung Pak begitu. Oh nggih, iku opahe enek wedhus memenuhi 2 bukit. Aja guyon sampeyan lho, kula biyen kerja resenono biyen opahmu iki tak tukokne wedhus saiki anak pinak sak munggane kabeh iku peken kabeh. Niki nak wong biyen gara-gara begitu Pak doa minta kepada Allah dengan tawasul amal itu, akhirnya pintu goa yang tertutup batu besar pun akhirnya terbuka. Ini Pak, kalau kita mampu Pak menghindarkan diri dari perkara-perkara makruh, syubhat, apalagi haram, mampu memberikan hak kepada orang lain di atas minimumnya, bahkan ribuan kali, maka orang yang semacam ini bersama dia adalah kudrat Allah. Semua doa-doanya akan diterima oleh Allah. Dan ini Pak. Ya, makanya nanti kita latih Pak, kalau punya bawahan orang yang kerja sama kita, ojo medit-medit. Kerja ini biro lepas loh ya. Sedino 150 lepas, diomong wis lepas. Nek ngomong belas Pak. Gak diweku beli banyu putih njaluk gak oleh, lepas kok. Medit kok kaya ngeten iki nyun sewu Pak. Dungane ra mandi model iki. Masih ngomong 150 lepas. Iya enek teh ya ono teh kopi ono kopi. Nggak perlu tuwono gorengan, diweno ngoten Pak. Aja ngomong medit-medit ngoten niku. Medit-medit niku mengke marai kuburane jiun. Nggih ngoten lho nggih. Dan kita semua dijadikan Allah hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Kok tanggung ya hadis sitok kenjit. Tak terus nek pulang sitok bisa minta maaf. Singkat mawon. An Atiyah bin Urwah As-Sa'idi As-Sahabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah la yablughu abdu ayyakuna minal muttaqina hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadar lima bihi ba'sun. Dari Atiyah bin Urwah As-Sa'idi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dulu Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba tidak akan mencapai derajat muttaqin. Ya, ingat, seorang tidak akan mencapai derajat muttaqin sebelum meninggalkan perkara-perkara yang boleh karena khawatir kalau perkara itu tidak boleh. Jadi ini Pak, kamu tidak akan mencapai derajat muttaqin sebelum meninggalkan perkara-perkara yang dibolehkan karena khawatir kalau perkara itu tidak boleh. Ini ya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Makanya kita tidak akan bisa mencapai derajat muttaqin kalau kita tidak bisa meninggalkan perkara yang syubhat. Atau perkara itu bahkan boleh Pak, boleh, tidak syubhat, tapi ditinggalkan. Kenapa? Karena khawatir perkara yang boleh itu membawa dampak buruk Pak. Dampak buruk di belakang hari. Padahal itu halal. Nopo ngoten banyak Pak sekarang. Banyak. Makanya ini bahaya. Masya Allah. Nopo Pak contohnya ngoten niku Pak. Oleh, tapi khawatir nanti membawa dampak buruk di belakang hari. Masya Allah. Contoh ini jadi gimana kalau sampai ini nopo Mbah Kula santri ini ngewangi tenggene boleh Pak itu halal belas kalau sudah belas, tapi ini dihindari. Kenapa? Karena nanti dampak buruknya di belakang. Napa dampak buruknya? Oh berarti nak karo kiai iki kudu wae, kudu ane lari-lari ngaji teng kiyo kula. Enek sing macam-macam iki nggawa gula, nggawa minyak,
mesti kandani, gak usah bawa-bawa. Sampai karena apa? Nanti yang di belakang khawatir ngaji gone Pak Anies itu gak perlu ulangan gawakno teh karo gula karo lengo. Itu kalau bahasa yang dihindari. Kenapa? Khawatir nanti yang belakang mengikuti dan itu dianggap satu hal yang wajib. Iku ngoten nak jari Mbah kula ngoten niku. Padahal itu kamu tidak akan mencapai derajat takwa sebelum bisa menghindarkan perkara yang seperti ini. Tidak dilihat sekarang, tapi melihat dampak di belakang hari. Masya Allah. Iki sing luwih temen. Masya Allah. Ini kalau sampai itu jadi taklim itu Islam. Masya Allah. Jadi akhirnya gini kok, ya, akhirnya menjadi kebiasaan itu akhirnya lama-lama jadi tidak baik. Ya. Kita mawon, aku cerita tambah tekan di Insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi bab berikutnya. Yang penting kita bermula dari apa yang kita bisa, yang paling mudah kita laksanakan, menghindarkan diri dari perkara yang haram. Ini yang pertama kali, hindarkan betul. Kemudian setelah itu nanti perkara-perkara yang makruh syubhat dihindari. Makruh syubhat dihindari, nanti berikutnya walaupun perkara itu halal dihindari karena dimungkinkan di belakang hari membawa dampak buruk. Nah, itu yang tertinggi. Itu di dalam bab ada seperti itu. Insyaallah dan memberikan taufik kepada kita sendiri. Kita tuh dengan doa Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum